Oke, halo, selamat malam, Pak. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait hasil skripsi kajian dialektologi geografis di Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, yang berjudul Persebaran Penggunaan Kosakata Bahasa Sunda di Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, suatu kajian dialektologi geografis oleh Emma Ratnawati dari Sastra Indonesia. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang dari dibuatnya skripsi ini oleh penulis, yaitu yang pertama, letak geografisnya yang unik. Kenapa disebut unik? Karena bersebelahan langsung dengan Kabupaten Cilacap. Jadi wilayah ini tuh bersebelahan langsung dengan Kabupaten Cilacap yang di mana, eee, peneliti menduga adanya percampuran bahasa Jawa Sunda yang membuat, dialek di daerah ini akan sangat menarik gitu. Nah, terus yang kedua, belum adanya penelitian yang dilakukan di daerah ini. Jadi, sang penulis skripsi ini, merupakan orang pertama yang mengkaji terkait dialek geografis yang ada di daerah ini. Nah, yang ketiga, banyaknya ragam bahasa Sunda yang perlu dikaji. Seperti yang kita tahu, dialek di setiap daerah itu berbeda. Nah, sehingga di daerah ini juga perlu dikaji adanya dialek yang baru atau hal-hal seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalahnya yaitu bagaimana penggunaan variasi kosakata bahasa Sunda di Kecamatan Cimerak. Dan yang kedua, bagaimana persebaran variasi kata bahasa Sunda di Kecamatan Cimerak. Oke, selanjutnya ada metode penelitian yang digunakan sang penulis skripsi. Yang pertama, metode penelitiannya yaitu ia menggunakan metode kualitatif yang di mana penyusun memilih metode ini karena metode ini menyajikan secara rinci hasil dari penelitian yang ada dan metode ini menyajikan sesuai kebahasaan yang ada di lapangan. Jadi secara faktual gitu. Nah, yang kedua, untuk metode pengumpulan datanya, sang penulis juga menggunakan metode campuran. Metode campuran di sini yaitu penulis menggunakan teknik cakap semuka dan antar semuka, yang di mana, sang penulis untuk pengumpulan datanya tuh, dia membuat seperti suatu angket yang dibagikan kepada orang-orang di daerah desa tersebut dengan kriteria-kriteria tertentu seperti, eee, minimal umur 40 tahun dan asli dari daerah tersebut. Karena jika sepuh, sangat memungkinkan untuk mengetahui, eee, dialek asli yang ada di daerah tersebut. Dan juga, mmm, ada yang penelitiannya secara langsung dilakukan dengan wawancara, apabila tidak langsung seperti melalui angket tadi. Untuk selanjutnya, metode dalam penyajian hasil data yang telah terkumpul, sang penulis menggunakan penyajian formal. Nah, penyajian formal yang dimaksud di sini yaitu dalam penggunaannya, sang penulis menggunakan lambang dan simbol tertentu. Oke, hasil penelitian. Nah, untuk hasil penelitiannya, yaitu ada peta fonologis, peta morfologis, dan peta leksikal, atau variasi-variasi fonologis, morfologis, dan leksikal. Nah, untuk peta fonologis yang pertama yaitu gerimis. Seperti yang kita tahu, kalau umumnya gerimis itu di bahasa Sunda disebutnya girimis, dan menurut Kamus Bahasa Sunda juga artinya girimis. Nah, sang peneliti ini melakukan penelitian ke 6 daerah di daerah tersebut. Nah, untuk daerah desa satu itu menggunakan miribis, desa 2, 3, 4, dan 6 menggunakan girimis, dan untuk desa satu, 3, dan 5 menggunakan maribis. Jadi desa satu tuh ada yang menggunakan maribis dan ada yang menggunakan miribis. Eee, Kata yang dipakai dalam Kamus Bahasa Sunda adalah girimis, mengalami perubahan fonem konsonan dan fonem vokal di awal dan di tengah, yaitu M, N, dan A menjadi miribis dan maribis. Selanjutnya ada peta morfologis. Eee, Kalau dalam bahasa Indonesia, pepes itu di bahasa Sundanya itu pais. Nah, untuk di desa Cimerak dan desa Limus Gede,
tetap Pais, tapi di Desa Sukajaya, Massawa, dan Legok Jawa menggunakan kata Paisan, dan untuk Desa Batu Malang yaitu Papais. Nah, desa-desa ini, merupakan desa yang tadi, diteliti yang ada 6 desa itu. Nah, kata yang digunakan dalam Kamus Bahasa Sunda adalah pais. Kata pais mengalami proses sufiks di awal dan akhir yaitu, an dan pa menjadi paisan dan papais. Oke, selanjutnya menurut peta leksikal. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal anak kakak, seperti keponakan. Dan dalam bahasa Sunda, kita mengenalnya alo. Di Desa Limus Gede, Musawa, dan Legok Jawa disebut juga alo, tapi di Desa Sukajaya, mereka menyebutnya Kapi Incu, dan di Desa Cimerak dan Desa Malang, mereka menyebutnya sifat anak, yang di mana saya baru mengetahui kata ini. Kata yang dipakai dalam Kamus Bahasa Sunda adalah alo, gitu. Nah, untuk selanjutnya, ini contoh formulir dari, eee, angket-angket yang dibutuhkan untuk pengumpulan data melalui, warga-warga yang bersedia untuk mengisi. Nah, untuk yang terakhir ada kesulitan penelitian. Kesulitan penelitian yang dialami oleh penulis skripsi yaitu yang pertama akses jalan yang sulit. Karena seperti yang kita tahu, kalau akses jalan ke daerah-daerah yang belum diketahui, sangat sulit untuk ditempuh dan sangat memungkinkan jalanan-jalanannya tuh jelek. Dan yang kedua, mencari informan yang bersedia. Nah, rata-rata informan itu tidak semuanya selalu bersedia untuk mengisi atau memberikan informasi-informasi penting mengenai desanya. Dan untuk yang terakhir, jarak dari satu desa ke desa yang lain itu sangat jauh gitu, apalagi, seperti disebutkan tadi akses jalan yang sulit juga, udah mah desanya jauh, jadi makin menyulitkan untuk sang penulis. Nah, mungkin segitu, saja presentasi yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.